Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap menjaga prokes protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir, dan kita selalu berdoa agar wabah tersebut segera lenyap dari muka bumi ini sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi jenis-jenis teks ulasan. Kalau pada minggu lalu kita telah pelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks ulasan. Dan pada hari ini kita lanjutkan dengan materi jenis-jenis teks ulasan. Apa saja sih jenis-jenis teks ulasan? Nah, di sini ada yang berdasarkan objek karya yang diulas. Nah, ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama teks ulasan buku, yaitu teks yang mengulas tentang buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Sedangkan aspek yang dapat diulas pada teks ulasan buku antara lain unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari buku tersebut. Mungkin kalian bertanya, apa sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu? Nah, dengarkan baik-baik ya. Unsur intrinsik buku itu adalah unsur utama yang membangun utuhnya sebuah karya buku, katakanlah novel. Nah, itu yang dibahas, yaitu temanya apa, alurnya bagaimana, kemudian latar, tokoh, penokohannya siapa, sudut pandangnya bagaimana, gaya ceritanya bagaimana, dan amanat apa yang ada dalam karya tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur intrinsik buku. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik buku itu adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah karya buku atau novel, seperti latar, kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Itulah unsur intrinsik. Baiklah, kemudian jenis yang kedua yaitu teks ulasan drama, yaitu teks yang berisi ulasan tentang pementasan drama, dan aspek yang diulas antara lain naskah atau skenario, tokohnya, aktingnya bagaimana, pemain atau pemerannya siapa, tata panggungnya, tata busana, properti, dan sebagainya. Itulah yang diulas. Kemudian yang ketiga, teks ulasan film, yaitu teks yang berisi ulasan tentang suatu film. Aspek yang diulas antara lain, nah ini seperti drama juga ya, ada skenarionya. Kemudian di sini ada plot atau alur ceritanya, aktingnya, pemerannya siapa saja, properti, musik pengiring, pengambilan gambar atau sinematografi, dan sebagainya. Nah, itulah 3 jenis teks ulasan yang berdasarkan objek karya yang diulas.
Mudah kan? Baiklah, kita lanjutkan yang keduanya, yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini teks ulasan terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yaitu yang pertama, teks ulasan informatif. Adalah teks ulasan yang disampaikan dengan singkat dan umum, dan yang diulas bagian-bagian penting, terutama terkait dengan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang kedua yaitu teks ulasan deskriptif. Adalah teks ulasan yang membahas secara detail atau secara terperinci pada setiap bagian atau bab karya yang diulas. Dan umumnya teks ulasan ini ditemukan pada ulasan yang bersifat fiksi, seperti novel dan film. Nah, ini termasuk ulasan deskriptif. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu teks ulasan kritis. Adalah teks ulasan yang mengulas detail buku yang menggunakan metode ilmu pengetahuan tertentu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan memiliki ranah yang relevan, yang sesuai dengan cerita pada buku, drama, atau film yang diulas. Sehingga nanti pengulas bersifat objektif dan kritis, tidak ada subjektif. Nah, inilah pentingnya teks ulasan kritis. Jadi nanti diulas secara objektif dan kritis. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikianlah materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis teks ulasan. Jadi kesimpulannya, jenis-jenis teks ulasan itu ada yang berdasarkan objek karya yang diulas, dibagi menjadi 3, yaitu teks ulasan buku, teks ulasan drama, dan teks ulasan film. Kemudian berdasarkan sifatnya, teks ulasan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Anak-anakku yang berbahagia, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik, serta jangan lupa untuk disimak kembali, dibaca kembali video ini sehingga kalian tetap ingat. Demikianlah penjelasan dari saya, dan jangan lupa tetap semangat dan juga menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.